Saleha seorang wanita yang bijak dalam ilmu agama, dia menyertai sebuah badan bukan kerajaan, untuk membantu perempuan malam, yang ingin bertaubat, dan kembali ke jalan benar. Saleha aktif menjalankan kerja kemasyarakatan bersama Nel, rekan seperjuangannya. Saleha dan Nel sama-sama berjuang, untuk mendapatkan dana keuangan, demi mencapai misi membantu wanita malang, yang pernah silap memilih jalan hidup. Saleha sudah berkawin dengan seorang lelaki bernama Amir, mereka dikurniakan seorang cahaya mata perempuan diberi nama Ain. Selama 8 tahun berumah tangga, mereka melalui perkawinan yang membahagiakan, tidak pernah sekalipun Saleha dan Amir bertengkar, mereka mementingkan komunikasi dan tolak ansur. Malangnya, kepulangan seorang lelaki tua, yang telah lama menetap di United Kingdom, mula menghancurkan rasa bahagia yang Saleha nikmati. Saleha begitu heran melihat suaminya, yang sangat teruja menyambut kepulangan lelaki bernama Pak De Sobri. Amir menjelaskan, Pak De banyak membantu keluarganya, khususnya dari segi keuangan. Syarikat yang ayah Amir jalankan, pernah hampir lingkup di masa lalu, Pak De rela memberikan banyak uang ringgit, untuk memastikan syarikat keluarganya dapat diselamatkan. Amir menjelaskan, Pak De ialah seorang peguam terkenal dan kaya raya, Pak De bertugas di United Kingdom, dan kini Pak De sudah bersara, Pak De memilih balik ke Malaysia, untuk menghabiskan sisa hidup. Pak De sengaja mencipta satu kumpulan WhatsApp, Amir minta Saleha perkenalkan diri, dan dari situlah semuanya bermula. Pak De mula mengganggu Saleha, menggunakan nomor yang tidak dikenali. Saleha mengabaikan setiap panggilan masuk, Saleha juga pernah berbohong pada Amir, kononnya Nel yang menelepon. Selepas puas menghubungi Saleha menggunakan nomor yang tidak dikenali, dan tidak mendapat respons yang baik, Pak De memberanikan diri menggunakan nomor telepon sendiri, Saleha menyekat nomor telepon Pak De. Hidup Saleha semakin tidak tenang, Pak De mengikuti semua pergerakan Saleha sampai ke tempat kerja. Pak De tidak berputus asa, dia menghubungi Amir, dan mengajak Amir sekeluarga makan di hotel tempat Pak De menginap. Saleha nampak sangat tidak senang, dengan tindakan Amir yang bersetuju keluar makan, tanpa bertanyakan pendapatnya terlebih dulu. Ketika duduk makan bersama, Pak De mula menceritakan kisah seorang wanita, yang pernah bertakhta di hatinya suatu ketika dulu, Saleha tahu dialah wanita yang Pak De maksudkan. Di hotel tempat mereka makan itulah, dia dan wanita idamannya menghabiskan masa bersama, banyak kenangan manis Pak De, dan wanita idamannya di hotel mewah itu. Depan Pak De, Amir menceritakan semula detik perkenalannya dengan Saleha, atas permintaan Pak De. Amir dan Saleha berkenalan secara kebetulan, ketika itu, mereka sama-sama mengikuti umrah, dan dari situlah wujudnya cinta. Pak De coba mengorek rahasia pekerjaan Saleha, sebelum berkawin dengan Amir, Saleha tidak mampu berkata-kata, Amirlah yang menjelaskan semuanya. Amir menjawab, Saleha tidak bekerja, karena perlu menunaikan tanggung jawab, untuk menjaga ibu bapaknya yang sedang sakit. Saleha tidak mampu menghadap Pak De, setiap ayat yang terbit dari mulut Pak De buat Saleha muak, lelaki di depannya sanggup berpura-pura depan Amir. Saleha beri alasan hendak ketandas, tidak sanggup menghadap muka Pak De yang gemar mengungkit kisah silam. Pak De tidak putus akal, Pak De mengajak Ain pergi menonton wayang dan membeli mainan, Saleha tidak keruan di rumah, dia tidak mau Ain menjadi mangsa lelaki tua gatal dan tidak sadar diri. Amir heran melihat Saleha mundar-mandir, Amir tidak bimbang Ain keluar bersama Pak De, Amir sangat percaya pada Pak De. Alangkah terkejutnya Saleha, ketika Ain mengajukan soalan, Ain ingin tahu, apa sebenarnya maksud kupu-kupu malam. Ain menjelaskan, Pak De minta dia bertanya pada Saleha. Ain kata, dia dan Pak De terserempak dengan perempuan seksi, dan Pak De menyatakan, orang berpakaian seksi itu ialah kupu-kupu malam. Saleha tidak menjawab pertanyaan Ain, sebaliknya Saleha suruh Ain pergi masuk tidur. Tidak tahan dengan gangguan Pak De yang semakin menjadi-jadi, Saleha pergi ke hotel di mana Pak De menginap, mereka berbual di lobi hotel. Pak De membuat pengakuan, dia sudah lama mencari Saleha, Pak De mengaku sangat cintakan Saleha, sebab itulah sepanjang bersama dengan Saleha suatu ketika dulu, Pak De sanggup membelanjakan ribuan ringgit membeli barangan mewah untuk Saleha. Pak De mengajak Saleha jadi seperti dulu, dia mau Saleha melayannya di atas katil, Pak De juga berani mengajak Saleha masuk ke bilik hotel. Saleha menegaskan, dia sudah tidak buat kerja seperti dulu. Selepas tempoh cagarnya berakhir, Saleha memutuskan untuk bertaubat, dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Suara Pak De berubah, dia mula meninggikan suara, Pak De mau Saleha tidur bersamanya sekali sahaja, jika Saleha tidak bersetuju, dia akan bongkarkan kisah silam Saleha,
dia akan hancurkan kebahagiaan Saleha, dia akan pastikan Ain membesar tanpa kasih sayang seorang ibu. Pak De beri masa selama 3 hari, untuk Saleha datang, dan berasmara dengannya untuk kali terakhir. Jika Saleha bersetuju, Pak De janji, dia tidak akan ganggu Saleha lagi. Pertemuan dengan Pak De membuat Saleha banyak menghabiskan masa termenung, dan jarang berbual dengan Amir. Saleha sibuk memikirkan permintaan Pak De. Ketika Ain berbual dengan Amir, Ain menyuarakan hasrat menjadi seorang arsitek. Ain mau memiliki sebuah rumah di setiap negara, dia mau mereka bertiga melancong di setiap negara, tanpa perlu memikirkan penginapan. Topik perbualan anak dan suaminya, telah membuat Saleha menerima tawaran Pak De. Dia tidak mau impian anaknya hancur, disebabkan kisah silam yang coba disembunyikan. Pada hari ketiga, Saleha bersedia datang ke bilik hotel Pak De. Ketika itu, Pak De sedang mandi, terpancar senyuman di wajahnya mendengar lonceng bilik dibunyikan. Ketika hampir tiba di bilik Pak De, Saleha ternampak Amir juga menuju ke situ. Saleha terkejut dan cepat-cepat beredar dari situ. Senyuman yang terpancar di wajah Pak De hilang, ketika melihat Amir muncul di depan pintu. Amir mengajak Pak De keluar. Saleha sudah tidak keruan menanti Amir tiba di rumah, dan ketika Amir pulang, Saleha buat pengakuan yang membuat Amir hampir mengamuk. Saleha berkongsi kisah silamnya pada Amir, dia juga mengaku pernah tidur dengan Pak De. Saleha juga mengaku, Pak De ialah salah seorang pelanggan yang sering menggunakan perkhidmatannya. Amir suruh Saleha sholat dan tenangkan pikiran. Amir kata, Saleha disampuk jin. Saleha masih coba yakinkan Amir. Jika tidak percaya, Saleha suruh Amir berjumpa dan bertanya pada Pak De, jika ingin tahu perkara sebenar. Amir tidak mau membuang masa, dia segera datang ke hotel Pak De. Dia mula soal siasat mengenai kisah silam Saleha. Pak De berpura-pura serba salah, dia tidak tahu bagaimana mau bercakap mengenai Saleha. Pak De menegaskan, dia terpaksa berkata jujur, karena terikat janji dengan arwah ayah Amir. Pak De yakin, arwah ayah Amir mau Amir mendapat istri baik, dan layak dijadikan istri. Pak De yakin, ayah Amir tidak setuju, jika Amir berkawin dengan wanita bekas pelacur. Pak De menjelaskan, sebagai peguam, dia banyak berurusan dengan ketua-ketua yang menjalankan bisnis pelacuran. Sehinggalah satu masa, seorang bapak ayam telah memperkenalkan Saleha padanya, tetapi Pak De tidak terima. Pak De berkata, dia masih tahu hukum agama, tidak mungkin lelaki seperti dia memilih seorang pelacur. Dalam keadaan emosi yang berkecamuk, dan mata yang berkaca-kaca, Amir pulang ke rumah. Amir minta Saleha jelaskan, bagaimana istrinya itu boleh menjadi seorang perempuan malam. Saleha menjelaskan, sejak dalam kandungan lagi, dia sudah dicagarkan untuk membayar hutang ayahnya. Ibunya meninggal dunia, sejurus selepas dia dilahirkan. Ketika usianya mencapai 16 tahun, ayahnya sengaja meninggalkan Saleha di sebuah kedai, dan Saleha terpaksa menjual diri, tidur dengan beratus lelaki demi membayar hutang. Saleha bersyukur karena selepas tamat tempoh cagaran, dia dibebaskan tanpa syarat. Saleha merayu minta kemaafan dari Amir, dia tidak berani berterus terang, karena risau Amir pergi meninggalkannya, jika tahu perkara sebenar. Saleha sangat mencintai Amir, dan tidak sanggup kehilangan lelaki itu. Mata Amir berkaca mendengar penjelasan istrinya. Amir menuduh Saleha memfitnah Pak De. Pak De mengaku tidak pernah tidur dengan Saleha. Saleha terkedu, dia menangis semahu-mahunya. Amir pulang ke rumah keluarga, ibu dan adiknya terkejut, melihat beberapa keping gambar seksi seorang wanita yang mirip Saleha. Ketika tahu menantunya pernah menjadi seorang pelacur, dia minta Amir ceraikan Saleha, dan mahu Amir membawa Ain tinggal di rumah keluarga. Amir coba berpihak pada Saleha, dia meyakinkan, Saleha sudah bertaubat, tetapi ibunya tidak percaya. Ibu Amir menjelaskan, di depan Amir mungkin Saleha sudah bertaubat, tetapi mungkin masih menjalankan kegiatan lama di belakang Amir. Amir didesak untuk melepaskan Saleha, dan mengusir Saleha dari rumah. Amir tidak bersetuju. Amir bimbang Saleha tidak ada tempat tinggal, jika diusir dari rumah. Ibu Amir tidak lagi memikirkan tentang Saleha, dia tidak kisah tentang Saleha. Sebelum berkawin dengan Amir, Saleha dapat hidup seperti biasa. Enggan berperang mulut dengan ibu sendiri, Amir balik ke rumah. Saleha masih aktif terlibat dalam aktiviti persatuan badan bukan kerajaan. Dia terserempak dengan Pak De ketika dalam perjalanan ke parkir kereta. Pak De memprovok Saleha, dia coba mempengaruhi Saleha untuk menjalani kehidupan lama, bahagia dan berseronok bersama. Saleha tidak lagi pandang ke belakang, dengan tegas Saleha menyatakan, dia sudah bertaubat,
dan tidak akan mengulangi kehidupan penuh zina. Di rumah, Saleha terpaksa setuju dengan permintaan Amir. Amir mau membawa Ain tinggal di rumah keluarganya. Saleha ada suarakan hasrat bertemu Ain sekali-sekala, tetapi permintaan itu tidak dijawab Amir. Amir hanya kata, mereka perlukan masa untuk memikirkan semua perkara. Saleha ditinggalkan seorang diri di rumah, kesedihan semakin dirasai, ketika permohonan dana untuk program baru ditolak. Sepanjang terpisah dengan istri, Amir menghabiskan masa mendengar nasihat dari ustaz, mengenai permasalahan yang sedang dialami. Ketika Amir minta keizinan pada ibunya, untuk membawa Ain balik ke rumah berjumpa dengan Saleha, ibunya tidak bersetuju, tetapi Amir nekat pulang ke rumah. Di rumah, Saleha sholat minta petunjuk dari Allah, untuk kembali ke pangkuan keluarga. Saleha terkejut melihat Amir sedang duduk di belakang. Mereka saling mengucapkan kata maaf. Saleha minta maaf pada Amir, karena telah merahasiakan kisah silamnya selama ini. Amir menyatakan, Saleha tidak pernah buat silap pada dia, sebaliknya, dia bersalah, karena telah menghukum Saleha dengan kisah silam. Mereka ikhlas saling memaafkan, dan bersedia mulakan hidup baru. Senyuman mula terukir di wajah masing-masing. Malangnya, kebahagiaan yang baru hendak dinikmati tidak kekal lama. Amir dan Ain naik ke tingkat atas, dan Saleha di tingkat bawah. Alangkah terkejutnya Saleha, ketika Pade muncul dan memeluknya dari belakang. Pade mengajak Saleha berasmara di atas meja, tudung Saleha juga ditanggalkan. Belum sempat Pade melampiaskan nafsu, Amir dan Ain turun ke tingkat bawah. Amir sangat terkejut melihat kejadian depan mata. Amir sempat menekan panggilan kecemasan di telepon bimbitnya. Amir minta Pade lepaskan Saleha, jika enggan Amir ugut akan buat laporan polis. Pade tengking Amir, minta Amir jangan masuk campur. Pade datang untuk menuntut hak. Pade juga desak Amir untuk ceraikan Saleha. Sempat Pade menghina Saleha depan Amir dan Ain. Saleha berjaya melepaskan diri dari pelukan Pade, tetapi Pade mengambil pisau dan menarik Ain. Amir mendekati Pade, coba membantu anaknya, dan pisau tercampak depan Saleha. Ketika itu, Saleha tidak tahu, yang Ain terkena tikaman pisau. Saleha mencapai pisau dan menikam Pade. Saleha ternampak Ain terbaring di atas lantai, dan ketika itulah, Saleha tahu yang Ain telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Saleha menangis teresak-esak, kedengaran siren polis di luar. Amir mengambil pisau dan berjalan ke arah pintu. Cerita Saleha dan Amir berakhir.